Ada sebuah kisah dinasti yang saking kayanya sampai-sampai ada mitos kalau mereka memiliki seperempat wilayah Singapura. Ini adalah kisah tentang keluarga Oi, para perintis konglomerat modern pertama di Asia Tenggara yang kekayaannya pernah disejajarkan dengan raja-raja finansial Amerika kayak JP Morgan. Gimana sebuah keluarga perantau bisa membangun imperium gula, properti, dan perbankan? Dan bagaimana kekuasaan ekonomi mereka perlahan runtuh, tersapu badai zaman, politik, dan sejarah? Hai penjajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Pada tahun 1920-an, di saat mayoritas rakyat di Nusantara masih hidup dalam keterbatasan di bawah penjajahan Belanda, ada satu pria asal Semarang yang kekayaannya benar-benar nggak masuk akal untuk ukuran zamannya. Pria ini bukan bangsawan Eropa, tapi dunia internasional mengenal Oei Tiong Ham sebagai julukan Sugar King of Asia atau Raja Gula Asia karena dominasinya di pasar global. Namanya nggak hanya disegani di Hindia Belanda, tapi kekayaannya disejajarkan dengan raksasa finansial Amerika kayak JP Morgan, Rockefeller, dan sang pendiri Standard Oil yaitu John D. Rockefeller. Ia memimpin konglomerat modern pertama di Asia Tenggara, Oei Tiong Ham Concern atau OTHC yang mengontrol 60% pasar gula di Jawa. Semua ini bermula dari sebuah pelarian yang dramatis. Sosok itu adalah Oei Chih-hsien, ayah dari sang Raja Gula. Berbeda dari kebanyakan imigran Tiongkok waktu itu yang biasanya datang dengan buta huruf, Chih-hsien sebenarnya adalah orang yang berpendidikan dan punya latar belakang sastra klasik Tiongkok. Terus, kenapa dia kabur ke Nusantara? Ternyata Chih-hsien adalah seorang pemberontak. Ia terlibat dalam pemberontakan Taiping, yaitu salah satu perang saudara paling berdarah dalam sejarah dunia yang mengguncang dinasti Qing. Karena situasinya makin panas dan nyawanya terancam, ia pun memutuskan untuk menyeberangi lautan dan mendarat di Semarang pada tahun 1858. Chih-hsien tiba di Semarang bukan sebagai orang kaya. Ia memulai segalanya dari nol besar sebagai pedagang kecil. Ia menjinjing keranjang porselen dan memikul beras dari satu pintu ke pintu lain di ganggang Semarang buat mengumpulkan modal sedikit demi sedikit. Semarang waktu itu adalah pelabuhan tersibuk di Jawa Tengah, menjadikannya tempat yang sempurna bagi pelarian yang haus akan kesuksesan kayak Chih-hsien. Tahun 1863, setelah 5 tahun bekerja keras, Chih-hsien mendirikan firma dagang bernama Qian Guan. Nama ini bukan sembarang nama, artinya adalah sumber segala kesejahteraan. Awalnya, Qian Guan cuma fokus sama perdagangan komoditas dari Tiongkok kayak teh, jamu, dan sutra. Tapi kemudian berkembang pesat dengan mengekspor hasil bumi Jawa kayak gula, kopi, dan tembakau. Satu hal yang membuat Chih-hsien cerdas adalah pandangannya ke depan soal aset properti. Pada tahun 1879, dia beli tanah luas di daerah Simongan Semarang dengan harga 180.010 gulden. Menariknya, di lahan tersebut terdapat kuil Sampokong yang sangat dihormati masyarakat. Ia nggak cuma beli tanah, tapi juga menghapuskan pajak bagi warga Tionghoa yang ingin berziarah ke kuil tersebut yang langsung melambungkan status sosial keluarganya sebagai pelindung komunitas. Selain itu, dia memanfaatkan pasir dan kerikil dari lahannya buat proyek pembangunan jalan pemerintah kolonial, sebuah langkah yang membuat bisnisnya punya hubungan manis dengan administrasi Belanda. Mungkin kalian bertanya-tanya, gimana caranya sebuah keluarga pedagang porselen bisa punya modal raksasa buat bangun pabrik gula yang mesin-mesinnya super mahal? Jawabannya ada pada satu komoditas yang saat itu legal dan sangat menggiurkan. Opium alias candu. Di akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda menjalankan sistem pajak candu atau opium farm, di mana mereka melelang hak monopoli dagang candu kepada pengusaha Tionghoa yang paling berani bayar mahal. Disinilah Oei Tiong Ham menunjukkan taringnya sebagai pemain baru yang nekat. Pada tahun 1889 terjadi sebuah lelang hak monopoli opium di Jawa Tengah yang saking sengitnya sampai dijuluki Battle of Kings atau Perang Raja-Raja oleh penyair Bon Sing-hu. Oei Tiong Ham yang saat itu dianggap sebagai orang kaya baru harus berhadapan dengan raksasa-raksasa lama dari Batavia, yaitu kemitraan Kapiten Luo Tiang Hui dan Kapiten Oei Hock Chiang. Oei Tiong Ham secara mengejutkan berhasil memenangkan tender tersebut dengan tawaran yang sangat tinggi, mengalahkan dominasi keluarga-keluarga elit lama yang sudah bertahun-tahun menguasai pasar. Strategi ini sangat beresiko, tapi membuahkan hasil yang luar biasa.
Hanya dalam kurun waktu 14 tahun, yaitu dari 1890 sampai 1904, Oei Tiong Ham meraup laba bersih sebesar 18 juta gulden dari bisnis candu saja. Angka ini sangat fantastis karena di saat yang sama banyak pengusaha candu lainnya justru jatuh bangkrut. Keuntungan 18 juta gulden inilah yang menjadi rahasia likuiditas atau modal tunai keluarga Oei. Alih-alih hanya berpuas diri jadi bandar candu, Oei Tiong Ham menggunakan uang panas tersebut untuk beralih ke industri yang lebih bersih dan berkelanjutan, yaitu industri gula. Modal candu ini dipakai untuk mengakuisisi lahan, membangun infrastruktur, dan membeli mesin-mesin pengolahan gula terbaru dari Eropa. Tanpa perang raja-raja di bisnis candu ini, gelar Raja Gula Asia mungkin gak akan pernah tersemat pada nama Oei Tiong Ham. Oei Tiong Ham ini bukan tipe pedagang tradisional yang cuma nunggu pembeli datang. Dia adalah seorang visioner yang sadar kalau mau menang melawan perusahaan raksasa barat, dia harus berpikir seperti orang barat. Dia berani membuang jauh-jauh tradisi bisnis keluarga yang kolot demi efisiensi. Di saat pengusaha Tionghoa lain masih mengandalkan janji lisan atau kepercayaan kekeluargaan, Oei Tiong Ham justru membawa hukum dan sains ke dalam bisnisnya. Salah satu gebrakan paling mematikan Oei Tiong Ham adalah penggunaan kontrak tertulis. Di akhir abad ke-19, sistem ini sangat gak biasa di kalangan pedagang Tionghoa yang biasanya cuma pakai kata sepakat secara lisan. Oei memberikan pinjaman besar kepada pemilik pabrik gula di Jawa Timur yang lagi krisis. Tapi dia sangat tegas dengan jaminan. Jika mereka gagal bayar, pabrik tersebut jatuh ke tangannya secara hukum. Strategi predator ini sangat presisi, memungkinkannya mengakuisisi aset-aset raksasa dengan dasar legalitas yang kuat di mata hukum kolonial. Hasil dari strategi berani itu adalah kepemilikan 5 pabrik gula raksasa di Jawa yang menjadi mesin uang utamanya. Pabrik-pabrik tersebut adalah pabrik gula Rejo Agung di Madiun, pabrik gula Krebet di Malang, pabrik gula Tanggulangin, pabrik gula Pakis, dan pabrik gula Ponen. Oei nggak cuma beli pabrik tua, tapi dia memodernisasi semuanya dengan mesin uap terbaru dan teknologi barat yang paling canggih saat itu. Bahkan, pabrik gula Rejo Agung tercatat sebagai salah satu pabrik gula ternama di Jawa yang sistemnya menggunakan listrik penuh pada tahun 1928. Dengan mesin-mesin canggih ini, Oei Tiong Ham Concern alias OTHC berhasil menguasai 60% pasar gula di Hindia Belanda. Tapi ambisinya nggak berhenti di Nusantara. Oei mengekspor hingga 200.000 ton gula per tahun ke pasar internasional. Nama OTHC pun bergema di bursa komoditas dunia mulai dari London, Singapura, Mumbai, hingga New York. Inilah yang membuatnya sah menyandang gelar Sugar King of Asia karena dia adalah orang pertama yang mampu menandingi dominasi perusahaan-perusahaan dagang raksasa milik Belanda. Inovasi lain yang bikin geleng-geleng kepala adalah keputusannya untuk nggak mengandalkan anggota keluarga dalam posisi teknis. Alih-alih pakai sepupu atau keponakan, Oei justru menyewa manajer, akuntan, dan insinyur profesional dari Belanda untuk menjalankan pabrik-pabriknya. Bagi Oei, loyalitas nomor 2 yang utama adalah kompetensi. Langkah ini sangat revolusioner dan menjadi kunci mengapa perusahaannya bisa bertahan lama dibanding bisnis-bisnis keluarga Tionghoa lainnya di era itu. Dia sadar kalau cuma jago bikin gula tapi logistik, gudang, dan pendanaannya masih bergantung pada perusahaan barat, maka keuntungan besarnya bakal bocor ke kantong orang lain. Untuk menghentikan kebocoran itu, Oei membangun apa yang kita kenal sekarang sebagai integrasi vertikal, yaitu sebuah ekosistem bisnis mandiri yang mengontrol segala tahap dari hulu ke hilir. Oei Tiong Ham memastikan setiap rantai bisnisnya dikuasai sendiri. Untuk urusan angkatan laut, ia membeli armada kapal uap Hip Eng Mo Steamship Corporation di Singapura yang terkenal dengan sebutan Red Funnel Line. Menariknya, salah satu karyawan di perusahaan kapal ini adalah Lee Hoon Long yang tak lain adalah kakek dari Perdana Menteri pertama Singapura, yaitu Lee Kuan Yew. Selain kapal, ia juga mendirikan perusahaan pergudangan yaitu NV Midden Java Film dan bank pribadi bernama NV Bank Vereniging Oei Tiong Ham untuk mengkoordinasikan seluruh transaksi keuangannya. Tahun 1889 menjadi tahun yang sangat ikonik bagi Oei Tiong Ham. Di tengah aturan hukum kolonial yang mewajibkan orang Tionghoa memakai atribut tradisional, ia mengajukan izin resmi melalui pengacaranya untuk memotong kunci rambutnya atau touchang dan mulai memakai setelan jas gaya Eropa. Langkah ini bukan sekedar urusan fashion, tapi sebuah pernyataan politik dan bisnis yang kuat. Ia ingin dipandang sebagai aktor modern yang setara dengan para pengusaha global dari Barat. Oei adalah orang Tionghoa pertama di Semarang yang berani melakukan transformasi radikal ini.
Dunia bisnis Hindia Belanda gempar waktu Oei Tiong Ham memutuskan pindah ke Singapura pada 1920. Keputusannya ini bukan sekedar urusan pindah rumah, tapi sebuah langkah strategis yang sangat dingin dan terhitung untuk menyelamatkan naga bisnisnya dari cengkraman hukum kolonial Belanda. Ada dua alasan besar di balik pelarian sang Raja Gula ini, yaitu pajak dan warisan. Setelah Perang Dunia I berakhir, pemerintah kolonial Belanda menerapkan aturan pajak yang sangat progresif untuk menutup defisit mereka. Mereka memberlakukan pajak keuntungan perang alias war profit tax sebesar 30%. Dengan keuntungan OTHC yang saat itu sedang meroket, angka 30% itu nilainya sangat fantastis. Oei Tiong Ham ngerasa pajak ini diskriminatif dan sangat nggak adil bagi perkembangan perusahaannya, sehingga ia memilih memindahkan pusat operasionalnya ke Singapura yang iklim pajaknya jauh lebih bersahabat waktu itu. Alasan kedua jauh lebih personal tapi dampaknya sistemik bagi perusahaan. Berdasarkan hukum perdata Belanda, anak perempuan memiliki hak waris yang setara. Masalahnya, Oei Tiong Ham memiliki pandangan tradisional kalau kekayaannya cuma boleh turun ke anak laki-laki supaya imperium bisnisnya nggak terpecah-pecah atau fragmented. Dia takut jika anak perempuannya menikah, aset perusahaannya akan jatuh ke tangan keluarga lain. Dengan pindah ke Singapura, dia bisa tunduk pada hukum Inggris alias Anglo-Saxon Law yang memberikan kebebasan penuh bagi pemilik harta untuk menentukan siapa ahli warisnya dalam surat wasiat. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1910, seorang subjek Belanda yang tinggal di luar negeri dan gagal melapor ke konsulat Belanda dalam waktu 3 bulan akan kehilangan status kewarganegaraannya. Oei Tiong Ham sengaja nggak melapor ke konsulat Belanda di Singapura. Akibatnya, status kewarganegaraan Belandanya gugur secara otomatis dan dia bisa dengan leluasa menyusun rencana suksesi bagi 9 putra pilihannya tanpa bisa diganggu-gugat oleh hukum Belanda di kemudian hari. Di tengah masa pensiunnya di Singapura, Oei Tiong Ham mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 57 tahun, namun beberapa catatan menyebutkan 59 tahun akibat serangan jantung. Walaupun meninggal di Singapura, jenazah Oei Tiong Ham nggak dimakamkan di sana. Jasadnya dikirim kembali ke Semarang untuk dimakamkan di kompleks makam keluarga di Simongan, bersanding dengan makam ayahnya Oei Chee Sien. Dia ninggalin harta kekayaan yang diperkirakan mencapai 200 juta gulden untuk 9 putra laki-lakinya dari 3 istri berbeda sebagai pewaris utama biar kerajaan bisnisnya nggak terpecah-pecah. Dan karena waktu itu cuman Oei Chong Suan dan Oei Chong Hao yang sudah dewasa, merekalah yang pertama kali memegang kemudi Oei Tiong Ham Concern alias OTHC. Setelah puluhan tahun mendominasi ekonomi, badai besar akhirnya datang menghampiri Imperium Oei. Bukan karena bangkrut atau kalah saing, tapi karena perubahan arah angin politik di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, suasana di tanah air berubah total, semangat nasionalisme membara di mana-mana, dan segala hal yang berbau peninggalan kolonial mulai dipandang dengan penuh kecurigaan. Pasca kemerdekaan, Presiden Soekarno memiliki visi besar untuk membawa ekonomi Indonesia benar-benar dikuasai oleh bangsa sendiri. Oei Tiong Ham Concern atau THC yang waktu itu dipimpin oleh putra bungsu Oei Chong Chai berada dalam posisi yang sulit. Chong Chai yang besar di luar negeri dan kurang fasih berbahasa Indonesia harus menghadapi kecurigaan pemerintah yang menganggap OTHC sebagai simbol kolaborasi dengan Belanda di masa lalu. Ketegangan ini mencapai puncaknya gara-gara sengketa hukum di luar negeri. Keluarga Oei memenangkan gugatan di pengadilan Belanda terkait dana cadangan yang diblokir oleh Bank Indonesia di Amsterdam. Kemenangan ini ternyata membuat pemerintah Indonesia marah dan dianggap sebagai tindakan yang gak patriotik. Jaksa Agung saat itu Gunawan yang dikenal sebagai nasionalis garis keras mulai mengincar OTHC sebagai sasaran utama untuk dinasionalisasi. Puncaknya terjadi pada 10 Juli 1961. Pengadilan Ekonomi Semarang secara resmi mengeluarkan perintah penyitaan terhadap seluruh aset OTHC di Indonesia. Tuduhan yang dialamatkan sangat serius, yaitu pelanggaran valuta asing senilai jutaan rupiah. Langkah ini secara instan memutus nadi bisnis keluarga Oei di tanah kelahirannya sendiri dan mengakhiri dominasi mereka yang sudah bertahan selama hampir 1 abad. Seluruh pabrik gula, perkebunan, hingga istana gergaji yang mewah akhirnya diambil alih oleh negara. Pada Oktober 1964, pemerintah membentuk perusahaan negara bernama PT Raja Wali yang sekarang kita mengenalnya sebagai PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI untuk mengelola sisa-sisa kejayaan Sang Raja Gula. Hingga hari ini, gedung-gedung bersejarah peninggalan Oei di Semarang masih berdiri, namun fungsinya sudah berubah total menjadi kantor-kantor milik negara.
Meskipun Imperium OTHC di Indonesia harus berakhir secara dramatis di meja hijau pada tahun 1961, bukan berarti kisah naga dari Semarang ini benar-benar tamat. Walau seluruh aset domestiknya dinasionalisasi menjadi PT Raja Wali Nusantara Indonesia, cabang-cabang internasional mereka tetap bertahan dan dikelola secara mandiri oleh keturunan Oi. Dan seolah nggak mau kalah dengan sejarah, jejak kekayaan mereka justru bertransformasi menjadi simbol kemewahan modern di mancanegara, membuktikan bahwa visi profesionalisme yang dulu dibangun Oei Tiong Ham tetap relevan hingga hari ini. Jejak paling nyata dari Imperium ini ada di negeri Gajah Putih. Didirikan pada tahun 1932 sebagai bagian dari program diversifikasi pasca Perang Dunia I, Kian Guan Thailand berhasil melewati berbagai badai ekonomi dan politik. Di bawah kepemimpinan salah satu putra Oei Tiong Ham yaitu Dr. Harvey Oi, perusahaan ini melebarkan sayap dari sekedar berdagang komoditas menjadi distributor otomotif ternama, bahkan memperkenalkan mobil General Motors dan skuter Vespa ke pasar Thailand. Kini perusahaan tersebut dikelola oleh cucu Oei Tiong Ham yaitu Ronald Tanner bersama istrinya Nuntini Tanner. Salah satu warisan paling megah saat ini adalah gedung 140 wireless di Bangkok. Selesai dibangun pada tahun 2021, tower perkantoran premium setinggi 22 lantai ini berdiri di lokasi yang sangat prestisius, menggantikan gedung lama Kian Guan House yang legendaris. Menariknya, gedung ini bukan sekedar kantor biasa. Di dalamnya terdapat museum piano antik pertama di Thailand yang menyimpan lebih dari 130 instrumen bersejarah dari abad ke-18 yang dikurasi langsung dari koleksi pribadi Nuntini Tanner. Dan di Singapura, nama Oei Tiong Ham tetap dihormati bukan hanya sebagai pengusaha, tapi sebagai dermawan besar yang sangat peduli pada pendidikan. Ia tercatat menyumbang sebesar $150.000 untuk pembangunan gedung pusat di Raffles College yang kini menjadi National University of Singapore. Hingga detik ini, gedung Oei Tiong Ham di kampus Bukit Timah National University of Singapore masih berdiri kokoh dan telah ditetapkan sebagai Monumen Nasional Singapura. Bahkan warisan kedermawanan ini berlanjut hingga sekarang melalui pembentukan Oei Tiong Ham Transforming University Libraries Endowment Fund yang didanai oleh cucunya untuk membantu pustakawan di seluruh Asia Tenggara. Saat ini, jika kalian mencari keturunan Oi di Indonesia, kalian mungkin lebih mudah menemukan anak perusahaan daripada orangnya. Seluruh aset fisik mereka di Indonesia kini dikelola oleh PT Raja Wali Nusantara Indonesia alias RNI. Istana megah mereka gergaji di Semarang kini menjadi kantor pusat RNI, sementara pabrik-pabrik gulanya tetap beroperasi di bawah manajemen negara. Menurut catatan sejarah, Oei Tiong Ham memiliki keluarga beranggotakan 8 istri resmi serta 26 anak, yaitu 13 putra dan 13 putri. Di antara puluhan keturunannya tersebut, ada beberapa nama yang paling menonjol karena peran mereka dalam sejarah politik, sosial, maupun keberlanjutan bisnis keluarga. Kalian pasti pernah dengar Oi Hui Lan atau yang lebih dikenal di panggung internasional sebagai Madam Wellington Koo. Dia adalah putri kedua dari istri pertama Oei Tiong Ham yaitu Goi Bing Nu yang lahir di Semarang pada tahun 1889. Sejak kecil Hui Lan sudah dibesarkan dengan standar sosialita global. Dia dididik oleh guru-guru private dari Eropa hingga mahir berbahasa Inggris dan Prancis, yang bikin dia punya gaya hidup yang sangat kebarat-baratan. Bahkan pers Amerika sampai menjulukinya sebagai sosok yang western to the fingertips karena seleranya yang sangat modern dan jauh dari kesan tradisional. Perjalanan hidupnya benar-benar seperti novel, mulai dari menjadi sosialita hits di London saat menikah dengan agen konselor Inggris yaitu Beauchamp Caulfield Stoker dan mempunyai seorang putra bernama Lionel Montgomery Caulfield Stoker. Lalu pada 19 April 1920 dia cerai dengan Stoker dan menikah dengan F.Q. Wellington Koo, yaitu seorang diplomat jenius yang pernah menjabat sebagai presiden dan perdana menteri Republik China. Berkat jabatan suaminya itu, Hui Lan resmi menjadi ibu negara China pada tahun 1926 sampai 1927. Bayangkan, seorang putri pengusaha dari Semarang bisa berdiri di puncak politik salah satu negara terbesar di dunia, menjamu tokoh-tokoh penting seperti Sun Yat-sen di istana Ming miliknya di Beijing. Tapi warisan terbesar Hui Lan sebenarnya ada di dunia fashion. Dia berkali-kali masuk daftar wanita berbusana terbaik versi majalah Vogue tahun 1920 sampai 1940-an. Hui Lan adalah sosok yang memodernisasi Cheongsam, mentransformasi menjadi pakaian nasional yang elegan dan glamor. Segala kisah kemewahan, drama politik, hingga teori konspirasinya yang percaya kalau ayahnya tewas diracun, dia tuangkan dalam autobiografi legendaris berjudul Novice Lasts Forever.
Judul itu seolah menjadi pengingat pahit bagi keluarganya kalau sekaya apapun mereka, nggak ada pesta yang benar-benar abadi. Barang koleksian peninggalan keluarga Oi sekarang ada di Hotel Tugu Malang, Jawa Timur. Di dalam sebuah ruangan khusus bernama The Sugar Baron Room, terpajang potret besar Oi Huilan asli dari masa kejayaannya. Foto ini bukan sekedar pajangan. Bagi banyak orang, foto ini adalah satu-satunya jejak fisik sang putri yang auranya masih terasa sangat kuat di tanah air. Keberadaan foto ini di Malang bukan tanpa alasan sejarah. Keluarga Oi punya ikatan emosional dan bisnis yang sangat kuat dengan wilayah Malang. Salah satu aset paling berharga dari Oi Tiong Ham Concern adalah pabrik gula Krebet, yaitu pabrik gula raksasa yang berada di Madiun dan Malang. Di daerah inilah imperium ayahnya mengeruk keuntungan masif yang membiayai gaya hidup mewah Huilan di Eropa dan Amerika. Tapi, no feast lasts forever, alias gak ada pesta yang benar-benar abadi. Kekayaan sebesar apapun ternyata bisa goyah jika berhadapan dengan gelombang politik yang tak terduga. Gimana menurut kalian? Apakah penyitaan aset OTHC pada tahun 1961 itu merupakan langkah yang tepat bagi kedaulatan ekonomi negara saat itu? Ataukah kita justru kehilangan salah satu aset bisnis paling inovatif dalam sejarah bangsa? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.